John Hartman sepertinya membawa harapan baru untuk tim nasional Indonesia dan harapan baru untuk seluruh supporter sepak bola Indonesia. Ya, semalam lawan Oman, pertandingan ketiga dari John Hartman. Tapi untuk pelatih yang baru pegang tim nasional dan bisa memberikan dampak permainan atraktif, mengalir, wah itu luar biasa. Indonesia sama Oman ini 38 tahun nggak pernah menang dan akhirnya semalam menang. Ini seperti waktu kejadian lawan Arab Saudi, sekian tahun nggak pernah menang lawan Arab Saudi, kemudian di GBK menang. Bahkan sebelum ini Oman berhasil menahan Maroko, negara peserta Piala Dunia, dan Qatar, negara peserta Piala Dunia juga, dengan skor imbang 0-0. Tapi sepertinya semalam di GBK itu nggak kelihatan, dikurung dan digulung. Ini seperti kembali lagi ketika waktu itu kita punya harapan untuk masuk ke Piala Dunia. Nah, malam tadi juga harapan itu kembali muncul. Sepertinya di Piala Asia kita akan sukses. Paling tidak ya nggak mengecewakan lah. Nggak usah berharap muluk-muluk juara, tapi secara permainan itu menghibur. Kelihatan banget semalam gaya main John Hartman tuh dieksploitasi oleh John Hartman, yaitu dengan rotasi pemain secara fungsi. Maksudnya begini, Rizky Ridho yang diplot sebagai center back sebelah kanan tapi tiba-tiba bisa bertransformasi menjadi full back kanan. Kemudian oleh Romeni bisa turun ke bawah, kemudian Pelupesi bisa menggantikan sebagai center back. Kevin Dick bisa dikasih keleluasaan maju ke depan. Semalam sih komplit ya, selain pressing yang bagus, bertahan yang bagus, terus kemudian ketenangan di saat pegang bola. Ya, ini adalah salah satu perbedaan ketika di bawah John Hartman. Mental para pemain timnas Indonesia sepertinya naik banget ya. Jadi pede banget kalau pegang bola. Tapi ya jadi kadang kepedean tuh, seperti kayak Rizky Ridho akhirnya hampir aja blunder. Transformasi pemain yang diharapkan John Hartman sepertinya berjalan, dan kayaknya memang ciri khas John Hartman itu begini. Orang nggak bisa terpaku pada satu posisi aja, sewaktu-waktu bisa berubah. Perubahan itu cepat sekali tergantung kondisi di lapangan. Dan semalam di dalam pertandingan uji coba, sepertinya John Hartman ingin menerapkan itu. John Hartman juga begitu setia, berdiri terus di pinggir lapangan, memberikan instruksi, semangat. Jadi waktu dia konferensi pers setelah pertandingan, kata-kata pertama yang dia ucapkan, saya capek. Ya iya, karena dia benar-benar menemani tim asuhannya dengan berdiri gitu. Oman adalah negara salah satu peserta di round 4 dan semalam bisa digulung sama Indonesia 3-0. Ya berandai-andai sih seandainya waktu itu Indonesia di round 4 udah dipegang John Hartman sih nggak mungkin tanpa hasil sih kayaknya. Karena waktu itu Indonesia ya bisa nahan imbang Irak dan kalah dari Arab Saudi. Tapi kalau lihat dari peringkatnya, peringkat 70 sekian bisa dikurung begitu ya, potensi menang di round 4 waktu itu ada kalau di bawah John Hartman. Ya, harapan baru untuk tim nasional kembali muncul. Kalau John Hartman bisa memberikan gaya main yang begini, menghibur, ya nggak lama lagi lah supporter tim nasional Indonesia akan move on dari Sintayong. Bukan nggak respect sama Sintayong, tapi ya inilah sepak bola. Timnasnya biar sampai kapanpun harus tetap berjaya siapapun pelatihnya, dan kita tetap harus support terus. Yang penting jangan direcokin lagi aja lah, kasih John Hartman kebebasan mau ngapain. Justin Hapner calon pengantin tampil oke ya, tapi masih harus diredam sedikit ya, terbawa semangatnya ya, karena kartu kuning itu sangat berpengaruh nanti kalau di FIFA Matchday, di pertandingan resmi FIFA. Ada beberapa pemain yang nggak maksimal juga. Ya salah satunya Beckham nggak maksimal, tapi bukan tanpa alasan. Beckham yang biasa diplot di sisi kiri semalam diplot di sisi kanan, dan sepertinya permainan progresif, atraktif, ortodoks, apalah sebutannya, pokoknya transformasi begitu cepat, pergantian fungsi di lapangan. Nah, sepertinya agak menyulitkan Beckham. Ya tapi nggak masalah, karena di sebelum ini, pertandingan sebelum ini juga Beckham bisa menunjukkan dengan mencetak gol. Ya tapi netizen kan cocoknya tahu sendiri ya. Pokoknya semua Beckham itu tingkah lakunya kayaknya diperhatiin gitu. Beckham itu punya daya tarik tersendiri. Ya kalau kritik nggak masalah, tapi kadang ada yang menghujat.
Padahal kalau dipikir-pikir yang belum maksimal di tim nasional nggak cuma Beckham aja. Kevin Dix yang pemain Bundesliga pun dia sebagai wingback kanan ya, Kevin Dix belum pernah tampil maksimal. Rizky Ridho beberapa kali tampil maksimal, tapi juga pernah beberapa kali blunder. Semalam blunder sedikit, tapi juga Rizky Ridho bagus ketika bertransformasi menjadi fullback kanan. Nathan Joaon sepertinya kembali ke performa waktu membela timnas U23 Indonesia sampai ke semifinal sebagai wingback kiri. Nathan tampil agresif, lebih banyak crossing, memang serangannya banyak dari sisi kiri semalam. Oleh Romeni tetap di kelasnya dengan bisa menciptakan gol dengan 1 kali peluang. Ragnar kembali lagi, Elkan Bagot solid di belakang. Ya ini kayak nostalgia gitu timnas Indonesia. Kita dibawa seperti beberapa tahun yang lalu ketika di bawah Sintayong, Indonesia kembali ada harapan untuk di panggung internasional. Dengan begini harapan supporter tim nasional Indonesia kembali bangkit, dan itu juga berbanding lurus dengan nanti tekanan yang akan diterima sama John Herman. Karena begitu harapan itu muncul, ekspektasinya pasti akan bertambah tinggi. Nah, ketika ekspektasi tinggi dan kemudian menemukan hasil yang nggak maksimal, kemungkinan kritik itu akan lebih tajam bertubi-tubi ke John Herman. Tapi ya nggak masalah, itu resiko pelatih. Kritik nggak masalah, dukung juga, support juga harus terus. Ya harusnya di kancah Asia sih Indonesia paling nggak lolos grup bisa lah. Tebu Qatar, Thailand, dan Jepang. Semuanya raja tuh kalau menurut gua. Jepang rajanya Asia, Thailand rajanya ASEAN, Qatar rajanya drama. Dan Indonesia ya calon raja di Asia. Ya kira-kira begitulah. Gimana menurut teman-teman?